Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat saya kepada Bapak Miskari, dosen pengampu tafsir BK. Saya Komaria, mahasiswi IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang mana pertemuan pertama di sini tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Dan apa itu ihsan? Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Sedangkan Islam secara etimologi berarti tunduk, patuh atau berserah diri. Secara istilah, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amalan-amalan lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul, pokok maupun luruh cabang. Juga seluruh masalah akidah, ibadah, perkataan, dan perbuatan ihsan, yaitu perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tafsir ayat risalah kenabian. Secara bahasa, Nabi terdiri dari kata nun, ba, hamzah yang berarti mengabarkan. Oleh sebab itu, Nabi adalah orang yang membawa kabar tentang Allah dan ajarannya. Sedangkan secara istilah, Nabi adalah seorang hamba Allah yang secara khusus dipilih dan diberikan wahyu untuk dia amalkan. Wahyu tersebut adalah kabar gembira yang harus diamalkan oleh umatnya. Selanjutnya, 3 pilar agama, iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 pilar utama dalam agama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Iman adalah beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, para Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, kiamat, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik maupun yang buruk. Ihsan adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita melihatnya. Apabila tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Selanjutnya, kewajiban beribadah. Ibadah adalah suatu perintah dari Allah yang harus kita laksanakan dengan jiwa dan hati yang tulus dan ikhlas. Ibadah kita mengisyaratkan bahwa kita sebagai seorang hamba membutuhkan terhadap rahmat, hidayah, taufik maupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, perlu diingat bahwa rasa kebutuhan kita terhadap Allah tidak akan mengurangi rasa tulus ikhlas kita dalam beramal. Terdapat 2 jenis ibadah dalam dari manusia, ibadah madoh dan ibadah ghairu madoh.
Yang keduanya harus seimbang, jangan dipahami setengah-setengah karena keduanya adalah perintah yang diberikan Allah kepada kita semuanya melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya akhlak karimah. Akhlak karimah ialah segala sikap, ucapan dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Contoh, akhlak karimah dalam pergaulan remaja, ta'aruf dan tafahum, ta'awun dan tasamu, jujur dan adil, amanah dan menepati janji. Bentuk akhlak karimah dalam pergaulan remaja, ta'aruf dan tafahum, menumbuh kembangkan sikap bersahabat terhadap sesama remaja. Ta'awun dan tasamu, gemar memberikan bantuan dan bentuk apapun yang mampu dilakukan. Jujur dan adil, menunjukkan sikap tidak senang terhadap segala bentuk kecurangan. Amanah dan menepati janji, berusaha menjaga diri agar dapat menunaikan secara baik semua yang diamanahkan kepada dirinya. Yang terakhir, prinsip dakwah. Dalam hal ini, penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan banyak cara atau metode yang ditempuh. Hal itu tergantung pada macam-macam tingkat pengetahuan, pendidikan, sosial budaya, dan latar belakang dari komunikan, sehingga komunikator harus dapat melihat metode atau cara apa yang akan dipakai supaya pesan yang disampaikan mengenai sasaran. Ada 3 metode atau cara komunikasi tersebut antara lain komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.